Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul Ramadan syahrun unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Alhamdulillah wa syukurillah, saya Hamdallah Kafi bisa menemani Anda dalam program yang insya Allah memberikan manfaat dan maslahat untuk kita semua, yakni Hasanah Islam Metro TV spesial di bulan suci Ramadan kali ini. Saya akan menyapa selain pemirsa Metro TV di rumah dan juga ada jamaah yang ada kali ini di Masjid Al-Ikhlas di PIK. Assalamualaikum. Terima kasih telah hadir di Masjid Al-Ikhlas di PIK, dan kita nanti akan sama-sama belajar di Thalabul Ilmi, mempertebal keimanan keislaman kita. Tentu saja sudah hadir bersama kita di sini guru kita semua, Menteri Agama Republik Indonesia sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta. Beliau adalah Profesor Kiai Haji Nasaruddin Umar. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan bihudurikum. Kali ini Prof, insya Allah di bulan spesial bulan suci Ramadan ini kita akan meminta waktu dari Profesor untuk memberikan kita kesempatan belajar memperdalam keimanan keislaman kita, wabil khusus terkait dengan makna dan keutamaan dari Sayyidu Suhur bulan suci Ramadan ini. Tafadhal Prof. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali suaranya para penghuni surga ini. Insya Allah ya Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurlah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan Isra Mi'raj, starting point-nya dari Masjid Haram ke Masjid Aqsa di Baitul Maqdis, ya sekarang ini sekitar Palestina. Lalu Rasulullah di situ berkesempatan menunaikan sholat. Makmumnya itu adalah para nabi, entah itu rohnya atau apanya, yang jelas semua makmumnya itu adalah para nabi. Diimami oleh Rasulullah. Tempat mengimami itu kalau kita sekarang ini, kalau Bapak Ibu pernah ke Palestina di Masjid Aqsa, di situ kan ada batu di tengah masjid ya, batu gantung namanya. Konon ceritanya ketika Rasulullah Mi'raj, batu itu juga ingin ikut bersama para nabi. Maka itu batu gantung istilahnya tuh. Sebetulnya bukan gantung tanpa ada bawahnya, kayak apa itu ya, buaya ya, naik tuh ujungnya itu, nah tapi di bawahnya rongganya itu bisa muat sampai 20 orang sholat itu ya. Nah di atas batu itulah Rasulullah memimpin sholat ya, tentu sholat malam karena malam ya kan waktu itu. Nah setelah sholat para nabi berdoa kepada Allah, ya Allah, seandainya mungkin kami akan dihidupkan kembali untuk menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW tanpa harus membawa ajaran agama kami lagi. Ditanya, kenapa ingin menjadi umatnya Nabi Muhammad? Iya, karena ada satu keistimewaan yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad SAW, yaitu dikaruniai bulan suci Ramadan. Apalagi dalam bulan Ramadan itu ada Lailatul Qadar. Sedangkan kami semuanya nggak ada bulan Ramadannya. Jadi Ramadan itu, Ramadan artinya pembakar atau penghangus. Kenapa disebut penghangus? Karena menghanguskan, membakar habis dosa-dosa masa lalu. Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaba, ghufir lahu ma taqaddama min dhanbi. Bahkan ada yang menambahkan wa ma ta'akhkhar. Barang siapa yang berpuasa dengan penuh ketulusan, keikhlasan, penuh kepasrahan, imanan wa ihtisaba, ya, diampunkan seluruh dosa-dosanya di masa lampau. Sehingga dalam hadis lain disebutkan seperti bayi yang baru lahir, ya,
Jadi ya baru lahir nggak ada dosanya kan Bapak Ibu. Argonya belum jalan tuh berdosa. Nah inilah yang dilakukan para nabi di belakang Rasulullah. Pingin sekali dihidupkan kembali untuk menjadi umatnya Nabi Muhammad. Ya, bayangkan bulan Ramadan, ya 1 tahun kita melakukan panen dosa dan dosa maksiat. Tapi kalau kita datang menyerahkan diri kita sepenuhnya dalam bulan suci Ramadan, maka terbakar hangus semua dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Kayaumi waladathu ummu, akhirnya kita seperti bayi yang baru lahir. Nah, apalagi ada Lailatul Qadar nanti. Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu nanti lebih mulia daripada alfon. Bilangan yang paling tinggi pada masa turunnya Al-Quran itu alfon. Jadi kalau orang dulu mengatakan 1000, wah itu seperti nggak ada angka lagi di atasnya. Maka itu ulama tafsir mengartikan itu alfon bukan hanya 1000, tapi ribuan bulan, beribu-ribu bulan, unlimited. Nah itulah. Jadi kalau Nabi Nuh berdakwah 950 tahun, kan umatnya Nabi Muhammad itu dulu kan umat terdahulu itu panjang umurnya. Bayangkan Nabi Nuh berdakwah 950 tahun, kan anak-anak belum bisa berdakwah kan. Jadi masa-masa kematangannya baru berdakwah. Berarti umurnya Nabi Nuh itu bisa lebih 1000 tahun. Itu masa dakwahnya saja 950 tahun. Nah, tapi enggak ada intensitasnya dalam bentuk Lailatul Qadar. Kita baina 60 wa 70 antara 60 sampai 70 tahun usia kita. Tapi ada Lailatul Qadar. Lailatul Qadar khairun min alfi syahr, lebih mulia daripada 1000 atau ribuan bulan. Ya, kalau umur kita misalnya 60 tahun atau 65 tahun seperti umur saya nih. Jadi berapa kali kami dapat Lailatul Qadar? Kali 1000 saja. Masa mukallaf saya misalnya 50 tahun, ya. Berarti 50 kali 1000 tahun. 50.000 tahun ya kan, 5.000 tahun. 5.000 tahun apa artinya dengan 1.000 tahun? Belum lagi pengampunan dosa. Makanya itu kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW ini, kehadiran bulan suci Ramadan seperti ini sangat rugi kalau kita tidak memanfaatkan bulan Ramadan ini sebagai bulan pertobatan. Saya mohon kepada kita semuanya di sini ya, terutama yang hadir di Masjid Al-Ikhlas di PIK 2 yang sangat megah ini ya. Apalagi juga nanti sisa-sisa Ramadan yang tersisa nanti itu betul-betul semakin i'tikaf kita di masjid, maka insya Allah Ramadan kali ini betul-betul akan membakar dosa masa lampau kita. Ya, banyak sekali prestasi yang kita lakukan dalam bulan suci Ramadan. Ya, Ramadan ini jangan main-main Bapak Ibu sekalian. Semua perbuatan atau niat yang suci dilakukan Ramadan itu yang terwujud. Sejarah Islam itu Bapak Ibu, kalau mau tahu rahasianya ya, sebetulnya itu sejarah Ramadan. Hampir semua peristiwa-peristiwa monumental, peristiwa kemenangan, peristiwa keberhasilan itu terjadi pada bulan suci Ramadan. Coba kita lihat apa yang terjadi pada bulan suci Ramadan. Turun Al-Quran, nuzul Quran. Quran itu hudal linnasi wa rahmatan lil alamin ya kan. Dalam bulan suci Ramadan itu ya, dulu ada kemenangan yang dahsyat. Perang Badar dimenangkan oleh Rasulullah SAW. Sampai Rasulullah berdoa dengan kedua ketiaknya kelihatan. Berarti Rasulullah tidak pernah kelihatan berdoa sekencang itu ketika dikepung oleh pasukan elit. Pasukan gabungan dari berbagai suku Quraisy mau menghabiskan Islam dan umat Islam. Jangan ngerecokin. Begitu selesai Rasulullah berdoa, ya, tatanazzul malaikat, turunlah malaikat berjubah putih. Ya, junudan lam tarawha, tidak dilihat oleh pasukannya Nabi, tapi dilihat oleh pasukan musuh, pasukan berjubah putih. Yang lebih mengerikan lagi, ada angin kencang. Semua kemah-kemah VIP karena pimpinannya raja-rajanya pada waktu itu yang memimpin peperangan. Karena yakin menang. Masa manusia sekecil itu tentaranya tua, senjatanya tumpul, bisa mengalahkan pasukan elit semua gabungan negara kan. Begitu tentara Tuhan turun dari langit, begitu angin kencang,
Pelepah kurma berterbangan dalam hadis itu kan ada kena leher-leher putus. Ya. Jadi pelepah kurma itu berterbangan ke sekitar musuh, kena dada-dada terbelah. Akhirnya angkat tangan. Dirantailah pasukan elit itu di masjidnya Rasulullah. Nah, kita nggak tahu berapa jumlahnya itu. Tapi perbandingan 1:80, satu tentara muslim harus menghadapi 80 orang pasukan elit. Nah, belum lagi yang kejadian berikutnya, bulan suci Ramadan itu yang paling dekat dengan kita di Indonesia ini. Indonesia merdeka kapan, Bu? Tanggal 17 Agustus 1945. Bertepatan sekitar tanggal 9 hari Jumat tanggal 9 Ramadan. Masya. Bagaimana mungkin senjata bambu runcing bisa mengalahkan tank, ketapel bisa mengalahkan, merontokkan jet tempur. Kalau bukan karena pertolongan Tuhan, itu terjadi pada bulan suci Ramadan. Hampir semua negara-negara muslim itu merdeka dari penjajah pada bulan suci Ramadan. Masya Allah. Taib, Prof. Banyak sekali kejadian-kejadian luar biasa di bulan suci Ramadan. Bahkan Nabi-Nabiullah sebelum Rasulullah itu pun mengiri untuk bisa menjadi umat Nabi Muhammad karena ada bulan suci Ramadan. Begitu bahagianya kita nanti bisa dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa Hasanah Islam Metro TV, kami akan kembali usai jeda berikut, tetap bersama kami. Didukung oleh